Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, apa yang harus dilakukan agar anak-anak ibu senang di sekolah? Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku di sekolah ya. Anak-anak ibu masih ingat kan apa itu kewajiban? Nah, kewajiban yaitu sesuatu hal yang harus kita lakukan, sedangkan hak yaitu sesuatu hal yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, anak ibu bisa perhatikan di sini ada gambar ya. Ada gambar Siti, Udin dan teman-temannya. Di sini ada beberapa hak dan kewajiban di sekolah, itu bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajanan sehat, kemudian kelas bersih, senang di sekolah ya. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Nah, semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Nah, kerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Kemudian atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, amati teks rahasia anak pintar. Nah, yang telah kita baca bersama tadi ya. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, sebutkanlah. Nah, tadi kita anak ibu telah sama-sama mendengarkan penjelasan dari ibu tentang bacaan rahasia anak pintar ya. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, antara lain tadi anak ibu ada nyimak ya, itu rahasia anak pintar, yaitu pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Nah, saat guru menjelaskan pembelajaran, itu anak ibu harus mendengarkan penjelasan guru. Nah, itu adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah pada teks rahasia anak pintar tadi. Kemudian, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Kalau ada dikasih atau diberi tugas oleh guru anak ibu, maka kerjakan tugas-tugas tersebut tepat waktu. Nah, banyaklah membaca dan berlatih. Kemudian jangan mudah menyerah ya anak-anak ibu, jangan mudah menyerah.
Nah, bertanyalah kepada guru anak ibu jika ada materi atau pembelajaran yang tidak anak ibu pahami, anak ibu bertanyalah kepada guru. Kemudian atur juga waktu belajar anak ibu dengan baik. Nah, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah ya pada teks rahasia anak pintar tadi ya. Bisakah anak-anak ibu memberi saran agar teman anak ibu memperoleh haknya? Nah, bacalah pernyataan berikut kemudian tuliskan saran-saran anak ibu. Nah, di sini ada pernyataannya itu Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, kira-kira saran apa yang kita beri untuk Udin? Nah, sarannya itu sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Nah, seperti itu ya saran untuk Udin ya. Kemudian Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, coba anak ibu, kira-kira apa saran yang sebaiknya kita berikan untuk Lani? Nah, itu sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket ya. Nah, ada lagi Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari, Dayu sedang sakit. Nah, kira-kira apa saran untuk Dayu? Itu sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari Dayu menari. Nah, jadi ingat ya anak-anak ibu, kalau kita menuliskan kalimat saran itu bisa dilengkapi dengan kata-kata sebaiknya atau seharusnya ya kalau kita menuliskan kalimat saran ya. Nah, tugas 1, bacalah pernyataan berikut ini kemudian tuliskan saran-saran anak ibu. Nah, 1, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, kira-kira apa saran kita terhadap Siti? Anak ibu tuliskan ya. Nah, 2, Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Nah, nanti dituliskan saran untuk Edo. Nah, itu tugas 1 ya. Ada 2 pernyataan, kemudian tugas anak ibu menuliskan saran pada pernyataan tersebut. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saran anak ibu? Sebaiknya bu guru tidak perlu membeli kertas baru karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas ya. Kira-kira sarannya seperti itu. Nah, lanjut. Bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Nah, di sini coba anak ibu perhatikan ada kertas yang tersedia itu berapa, kemudian kertas yang terpakai berapa, dan kertas yang tersisa di sini hanya ada 40 lembar kertas. Nah, maka kita bisa membuat kemungkinan kertas yang tersedia di sini kita bikin itu kan kertas yang tersedia itu ada 400 lembar kertas. Nah, kertas yang terpakai itu kira-kira ada berapa, sedangkan kertas yang tersisa itu ada 40 lembar kertas. Maka
kita bisa mengurangi 400 dikurangi 40 untuk mengetahui kertas yang terpakai ya. Nah, 400 kita kurangi 40, 0 dikurang 0 hasilnya nanti 0, kemudian 0 dikurang 4 itu tidak bisa, maka kita pinjam 1 ya. Ini jadi 10 kita kurang 4 hasilnya 6. Nah, ini berapa tinggal lagi? Tadi telah kita pinjam 1. Nah, di sini ada bersisa 3 ya. 3 tidak ada sini ya, maka kita turunkan di sini. Jadi hasilnya ada 360. Maka kertas yang terpakai itu sebanyak 360. Sehingga sisanya ada 40 lembar kertas. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak Ibu. Nah, tugas 2, buatlah 5 kemungkinan lainnya. Tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas yang terpakai. Nah, ini kertas di awal, kemudian ini kertas yang terpakai. Nah, sisa kertasnya ini ya. Nah, Ibu bikin 5 kemungkinan ya. Untuk menentukan banyak kertas di awal dan banyak kertas yang terpakai, itu untuk tugas 2. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Anak-anak Ibu bisa berlatih seperti Lani dan teman lainnya. Nah, latihan gerakan kaki. Nah, yang pertama itu tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 4 hitungan ya. Nah, kemudian latihan gerak kaki yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Nah, nanti meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan ya. Itu latihan gerakan kaki yang kedua. Nah, lanjut. Yang ketiga itu melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kemudian melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan ya. 4, kembali ke gerakan pertama tadi. Nah, kamu anak-anak Ibu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginan anak Ibu. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini pada materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pada pembelajaran yang pertama. Nah, semoga bermanfaat bagi anak Ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.